saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Hari ini masih bersama narasumber saya yang sangat luar biasa, Tagam Siregar. Pak Tagam, ini baru pertama kalinya kan Anda artinya dalam profesionalitas kerja yang ada di Provinsi Lampung gitu. Artinya ada beberapa aktivitas mungkin yang dilakukan selama ini di Lampung sampai dengan hobi Anda. Yang katanya Pak Tagam ini hobi sekali dengan permainan bulu tangkis begitu. Kenapa Pak suka bulu tangkis? Pertama mulai muda saya dari Oh, berarti Anda dari muda ya? Dan kedua dia tidak melihat cuaca mau hujan mau panas. Karena di dalam ya Pak ya? Ya. Kemudian kita bisa teriak, Lebih ekspresif. Keringatnya juga ya sangat banyak keluar itu. Waktunya juga nggak terlalu panjang. Kalau di Bandar Lampung biasa main bulu tangkis dengan anggota? Ya, dengan anggota. Mungkin sebagai salah satu bentuk pendekatan. Ya, pendekatan. Kemudian kita kan bertanggung jawab selaku pimpinan untuk anggota kita juga segar. Oke, jadi salah satu caranya Pak Tagam ini main bulu tangkis gitu. Iya, Selasa Kamis, Senin Rabu saya. Oh, sudah dijadwalkan? Sudah, Selasa Kamis, Senin Rabu saya. Artinya rutin ya Pak ya? Mulai jam 4 kita ya, jam 4 setengah 5 harus kantor. Baik. Saya berbicara soal Badan Narkotika Nasional, ini kan selain dengan penindakan preventif segala macamnya, ada juga fungsi rehabilitasi, begitu Pak. Tapi kalau kita mendengar proses rehabilitasi BNN, ini banyak masyarakat mungkin atau pengalaman dari masyarakat atau saya sempat beberapa kali mendengar selentingan negatif begitu dari masyarakat mengenai bagaimana kemudian proses rehabilitasi di BNN ini agak sedikit Pak ya, bahwasanya saya ada kasus ada seorang yang kemudian tertangkap positif menggunakan narkoba, namun tidak ada barang bukti saat itu, bisa direhab di BNN. Kalau di Lampung itu ada Loka, ada di Kalianda begitu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa bisa saja ketika si pelaku pengguna narkotika kemudian pihak keluarga ingin membebaskan dengan cara tertentu begitu, tanggapan Anda mengenai itu gimana? Jadi saya terima kasih ada tanggapan, tapi itu kan hanya disampaikan oleh para pengedar dan narkoba dan tidak. Kalau kita itu Anda bisa pastikan itu? Karena kita bukan menangkap pemakai. Ingat loh, BNN itu mengungkap jaringan. Tapi ada tersangka yang kemudian juga menjadi pengguna, namun ditemukan ketika tidak ada barang bukti. Nah, itu pengguna diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung. Di sana dinyatakan bahwa pengguna pemakai pencandu yang jumlahnya ditunjukkan itu masuk kepada korban penyalahgunaan narkoba. Jadi mindset kita harus kita bedakan antara pengguna pemakai pencandu dengan bandar narkoba. Pencandu pengguna narkoba ini perintah negara, ini harus kita rehabilitasi. Direhabilitasi. Ya, ini perintah undang-undang yang harus kita amat. Tapi kalau dalam pelaksanaannya kemudian ternyata dia tidak direhabilitasi karena mungkin pada saat prosesnya pihak keluarga menyerahkan beberapa biaya atau dana untuk kemudian anaknya diamankan untuk tidak direhabilitasi. Nggak bisa. Jadi ini harus kita pisahkan dulu, yang nangkap siapa. Kita kan menangkap bandar, bandar dan jaringan. Jadi, di sana tidak ada pemakai, di sana semua masuk adalah selaku bandar. Itu ancamannya jelas 20 tahun dan hukuman mati. Kalau pengguna tadi mungkin ditangkap polisi kali ya, ditangkap. Siapa yang nangkap dulu nih? Katakanlah yang menangkap adalah BNN. Selama saya pimpin BNN tidak pernah. Anda bisa pastikan? Tidak pernah kita menang. Kecuali atas permintaan keluarganya. Pak, tolong tangkap anak saya. Agak ke depan? Tolong tangkap anak saya. Anak saya pengguna narkoba. Ini buat surat pernyataan. Ya kita tangkap, kita bawa kemana? Kemudian kita asesmen apakah ada berubah jalan atau berubah inap. Tapi semua pakai surat permohonan dan dileges ngetrai 6.000. Nanti boleh dicek 6.000. Jadi tidak ada juga itu tangkap seperti itu. Jadi anggapan masyarakat bahwasannya kalau misalnya anaknya
mungkin ditemukan memakai narkoba tapi tanpa barang bukti, kemudian bisa direhab di BNN, tapi anaknya tidak mau atau tidak bersedia, bisa saja dibebaskan dan menyerahkan sejumlah uang? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kita di BNN ini kalau ada masyarakat menyampaikan keluarganya lalu menyerahkan ke BNN itu nggak dihukum, aturan undang-undangnya. Kemudian tidak bayar, gratis. Dan gratis. Gratis. Bahkan bisa dari BNN untuk membuat surat ke Dinas Kesehatan, kalau nggak salah ada 24 rumah sakit yang harus berobat jalan dan nggak bayar, itu dananya sudah ada di sana. Sudah. Artinya gimana sih Pak, biar masyarakat juga paham sebenarnya proses rehabilitasi versi BNN yang memang sesuai prosedur itu seperti apa sih? Jadi begini, ketika ada keluarga, anaknya, tetangganya pencandu dan pengguna, mau ada barang buktinya, mau tidak ada barang buktinya, serahkan ke BNN, itu tidak dituntut pidana dan tidak diproses hukum dan gratis. Gratis, tidak dituntut bayar. Itu bukan saya yang ngomong, itu perintah undang-undang. Tapi ketika realisasinya agak sedikit berbelok kemudian enggak ada. Nanti boleh dicek di sini orang-orang yang direhab, yang minta tolong kemari, dan surat permohonan juga ada. Kemarin ada lulusan S2, orang tuanya minta ditangkap. Tapi kalau seandainya ditemukan, kita proses. diproses. Walaupun nanti akan setelah itu akan melibatkan beberapa aparat, kemudian aparat BNN yang misalnya akan terlibat. Kita proses. Pokoknya kalau ada yang memain-mainkan perkara seperti itu kita proses. Karena di sini kan kalau untuk penentuan TAP bukan hanya BNN, di sana ada polisi dari Polda, gitu. Dari kejaksaan juga ada, Pak. Jadi nanti itu tim yang melihat ketergantungan si pasien ini seperti apa. Dan yang dikirim kemari adalah yang dikirim dari Polres, dari Polda dikirim kemari. Masalah barang bukti kan mereka yang tahu proses penangkapannya. Kita hanya melihat ini ketergantungan bisa direhab, berobat jalan, rawat inap, hanya itu yang bisa kita kasih rekomendasi. Apakah rekomendasi kita nanti dipakai oleh penyidik itu lain soal. Karena kita hanya memberikan rekomendasi sebaiknya ini di rehabilitasi darah, ini sebaiknya di rawat inap. Apakah nanti penyidik menggunakan itu pada sidang peradilan, sidang pengadilan, ya itu terserah penyidik. Jadi tidak ada lagi alasan untuk para orang tua yang kemudian anaknya tersangkut narkoba, tidak ada lagi ke bawah ke BNN. Nanti saya kasih nomor handphone saya, kalau misalnya dibawa kemarin dari pungut bayaran. Tapi jangan setelah ditangkap loh ya. Nah, kan ini persepsi masyarakat setelah ditangkap, kemudian sebenarnya anak saya mau direhab. Iya. Ada yang repot gitu. Tapi kalau diantar kemari itu gratis. Artinya ini juga ada peran dari orang tua begitu. Keluarga yang berutama, orang tua. Nanti saya tunjukkan sama Pak itu ada. Kalau kasusnya kemudian pelaku ditangkap, pemakainya ditangkap, bisa sah-sah saja untuk direhab kemudian. Nah, itu tergantung penyidik mau dikirim kemari. Tapi yang jelas, BNN itu nggak pernah menangkap pemakai. Sejak saya pimpin, saya nggak pernah menangkap pemakai. Kecuali diminta oleh orang tuanya, keluarganya. Untuk merehabilitasi. Tapi kalau pemakai kita nggak pernah menangkap karena kita anggota kita sedikit, kita nggak pernah nangkap seperti itu. Kita lebih bagus nangkap jaringan yang lebih besar. Jadi ada punya target untuk menangkap jaringan. Iya, itu minimal kita nangkap minimal 1 kilo target saya. Minimal 1 kilo. Jadi kalau cuma nangkap pemakai itu rame nanti. Kalau untuk hilang itu banyak Pak target yang kita lakukan untuk menangkap bandar-bandar. Kita kemarin petakan sekitar 14 pemain. 14 pemain yang ada di Lampung. 14 jaminan. Kita udah dapat 9. Kita diberikan oleh negara hanya 10 jaminan. Jadi satu lagi kita 4 bulan 8, 9, 10, 11, 12, satu lagi sudah selesai tugas BNN. Tapi tetap masih ada target yang belum selesai. Ya pasti orang lainnya cuma tinggal satu perkara itu kita nggak bisa lagi bekerja. Untuk pengungkapan lagi nggak bisa lagi karena itu tinggal satu. Oke. Kita melihat bahwa saat ini banyak sekali mitra kita kemudian dari kepolisian, dari lembaga pemasyarakatan yang kemudian tersangkut kasus narkoba. Itu kan mitra kita, Pak. Bagaimana kemudian BNN saat ini juga terkesan lebih aktif untuk lebih berani menindak yang termasuk mitra kita juga, kepolisian, lembaga pemasyarakatan.
sebelum saya masuk, pertama saya masuk kemarin saya sudah bertemu sama ketua DPRD, Pak Kabur, Pak dan semua sebenarnya sudah kita sepakat tinggal kita ini mau kita amankan. Dan saya nanti rencana bulan Januari akan bikin, saya sudah paparkan. Artinya ada kesepakatan terlebih dahulu. Sudah, saya beritahu sama mereka. Saya datangi karena saya orang baru, waktunya saya merupakan ini, isi dan misi saya jelaskan. Kemudian setelah saya sampaikan, saya mulai bulan Januari bekerja. Saya sudah beritahu siapapun yang terlibat di dalamnya, saya tidak. Dan saya tidak tegas, keras. Jadi ada tegasnya seperti itu. Oke, baik, silakan. Kita akan lanjutkan nanti Pak, dari setelah panel berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Lampung.